Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan soal uji non-parametrics modul 4. Nah, keuntungan dari menggunakan uji ini yaitu data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal sehingga penggunaannya bisa lebih luas penggunaannya. Terus dapat digunakan untuk level binomal dan juga ordinal. Dan yang terakhir lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Untuk soalnya ada di soal latihan nomor 5, latihan 5. Itu ada 3 soal. Soal yang pertama menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika itu normal atau tidak. Berikut datanya ada 30. Nah, untuk cara pengerjaannya kalian buka SPSS. Nah, kalian masukin dulu variable view-nya. Terus kemudian datanya dimasukkan lewat data view. Untuk cara pengerjaannya kalian klik the analyze, terus di non parametric test, di legalisi dialog, terus pilih yang one sample karena sampelnya ada 1. Nah, untuk tes variable listnya dimasukin nilai, terus kemudian di OK. Nah, ini hasil dari one sample Kolmogorovnya. N-nya kita dapat nilainya di 30. Untuk mean-nya di 73,1927. Untuk standar deviasinya 10,22126. Tes statistik di 0,133. Jadi pada hipotesis kali ini H0 itu distribusi populasi mengikuti distribusi normal, sedangkan H1 itu distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusannya apabila probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka H0 akan diterima, dan jika lebih kecil maka H0 ditolak. Nah, di sini terlihat pada kolom ASIM yang ini sig-nya yaitu 0,184. Nah, jika ini dibagi dengan 2 hasilnya itu 0,94. Jadi artinya itu nilai uji ini lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Untuk soal nomor 2, seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, dan minggu ketiga diberikan metode C, minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori yaitu buruk, sedang, dan juga baik. Nah, untuk cara pengerjaannya sama, kita masuk ke SPSS. Untuk datanya, variabelnya saya sudah input, datanya juga sudah saya input. Nah, untuk cara pengerjaannya kalian klik analyze, terus kemudian di non-parametric test pilih yang legalisi dialog, kemudian yang K related sample, terus diklik. Nah, untuk tes variabelnya masukkan semua data A, B, dan juga C, dan D juga. Kemudian di OK. Nah, ini untuk hasil dari soal nomor 2 dengan metode A, nilai min ranknya 2,03, B 2,83, metode C 2,28, metode D 2,88. Nah, ini untuk hipotesis H0-nya metode ABCD itu memiliki pengaruh yang sama. H1 metode ABCD tidak memiliki pengaruh yang sama.
Nah, pada pengambilan keputusan apabila probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 akan diterima, dan jika lebih kecil H0 ditolak. Nah, terlihat pada kolom asim sig-nya ini nolnya itu 0,003, maka artinya H0 ditolak. Jadi metode ABCD-nya itu memberikan pengaruh yang berbeda pada siswa. Untuk soal nomor 3, ini untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Nah, berikut adalah datanya. Di sini ada sebelum itu 10 data dan sesudah 10 data. Untuk cara pengerjaannya, kalian masuk ke SPSS. Kalian input dulu variabelnya, ada sebelum dan juga sesudah. Untuk data view-nya di input juga. Nah, cara pengerjaannya, kalian klik di analyze, kemudian di non parametric test, kemudian di legacy. Nah, di situ dipilih 2 relate sample karena sampelnya tadi ada 2. Kemudian sebelum variabel itu dimasukin di variabel 1, itu yang sebelum. Ini yang sesudah itu dimasukin di variabel yang kedua. Terus setelah variabelnya dimasukkan, kemudian klik di OK. Nah, hasilnya ada 2 negatif dan juga ada 7 positif, dan 1 itu yang sama ini. Jadi totalnya ada 10 data. Nah, pada hipotesis H0 itu kekuatan pelari sebelum dan sesudah meminum obat itu adalah sama, dan H1 itu kekuatan pelari sebelum dan sesudah meminum obat itu tidak sama. Pada pengambilan keputusan, apabila probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 akan diterima, dan jika lebih kecil H0 akan ditolak. Nah, pada tabel asim sig jelas ini nilainya 0,064 untuk uji 2 sisi. Nah, untuk uji 1 sisinya maka itu 0,064 dibagi 2 hasilnya 0,032. Artinya H0 akan ditolak, yang berarti kekuatan pelari sebelum dan sesudah meminum obat itu jelas pasti berbeda. Nah, itu teman-teman hasil dari uji non parametrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.